Apa jadinya kalau laptop hybrid lebih cocok disebut sebagai TV? Mungkin itulah sesuatu yang bisa kalian lihat dari laptop terbaru dari Asus, yaitu Asus VivoBook 13 Slate OLED. Halo Gubals, Ferry di sini. Di video kali ini kita berkesempatan untuk hands-on dan merasakan laptop hybrid terbaru Asus, yaitu si Slate OLED. Let's check it out! Secara desain, model ini tuh mirip banget dengan salah satu laptop jadul yang kita pernah punya, Asus Transformer T1000. Lineup ini udah lama tidak dilanjutkan dan ketika Slate OLED datang, well, it looks like Transformer has been reborn. Dimensi laptop ini cukup ringkas, walau memang lebih besar dari kebanyakan tablet berkat ukuran 13 incinya. 31x19 x 0,79 cm. Tebalnya si tabletnya sendiri bahkan nggak sampai 1 cm, walau I have to say ini ada drawbacknya tersendiri. More on that later. Beratnya juga cukup ringan, berada di bawah 1 kg. Laptop ini cukup nyaman on the go, terutama dengan disediakannya pula tas ala ROG Flow yang memberikan perlindungan ekstra bagi laptop ini. Overall design dari Slate OLED ini cukup mendekati VivoBook Pro Series dengan aksen ala cyberpunk-nya dan juga warna abu-abu dengan splash of green. Keyboard dan juga stand-nya masih bisa dicopot atau dipisahkan sehingga membuatnya menjadi tablet sendiri aja. Untuk urusan konektivitas, ports yang tersedia di sini cukup terbatas, terutama dengan tidak adanya USB Type-A sama sekali. Dua buah USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan support display dan juga power delivery, satu buah 3,5 mm combo audio jack, serta satu buah micro SD card reader. Itu koneksi yang tersedia pada bodinya. Sesuai spek, pengisian daya pun hanya dapat dilakukan melalui USB Type-C PD hingga 65 watt. Di urusan nirkabelnya, ada Bluetooth 5.2 dan juga Wi-Fi 6. Laptop ini memiliki beberapa mode yang cukup umum berada di sebuah hybrid. Tablet mode, laptop mode, dan satu lagi mode vertikal untuk posisi memanjang ke bawah. Mode favorit gue pribadi berada di tablet mode-nya yang membuatnya cukup versatile dan juga portable tentunya. Untuk kamera sendiri, di sini ada dua buah kamera, satu sebagai webcam dengan resolusi 5 megapiksel, dan satu lagi world facing camera dengan resolusi 13 megapiksel. Keduanya sangat mumpuni untuk sebagian besar kerjaan yang dilakukan dengan tablet ini. Di urusan display, ini adalah bagian di mana laptop ini sangat-sangat bersinar dan tentunya colorful. 13,3 inci Full HD Asus OLED display menjadi andalannya dan ditemani oleh segudang fitur yang memang sudah menjadi standar Asus OLED sendiri. Screen to body ratio 83% dan juga sudah mendukung stylus juga. Sayangnya, stylusnya tidak diikut sertakan dalam paket penjualannya kali ini. Display ini menjadi display terbaik yang mungkin ada di laptop hybrid saat ini. Dan so far gue sendiri belum menemukan lawannya di kelasan serupa seperti contohnya di iPad maupun di Galaxy Tab. Panel OLED-nya sangat bersinar ketika diajak bermultimedia, misalnya menonton film favorit kalian. Sayangnya display ini belum mendukung fitur kekinian lainnya seperti refresh rate yang lebih tinggi dan juga rasio layar 16:10 seperti saudara sepergenetikannya yaitu si ROG Flow yang memang lebih gaming oriented. Menemani displaynya ada 4-way stereo speaker dengan smart amp technology. Spesifikasinya ini yang membuat laptop ini sedikit lebih berat dalam tanda kutip. Ingat soal drawback dari ukuran laptop ini, agar tidak perlu lagi menggunakan kipas dan menambahkan ukuran bodi tabletnya, CPU yang dipilihnya adalah Intel Pentium Silver N6000. Prosesor ini bisa dibilang agak terlalu lemah, bahkan tergolong agak cukup berat untuk mengangkat kemampuan si Slate OLED ini yang sudah sangat gorgeous didampingi oleh Asus OLED. Hal ini cukup terasa jika hendak melakukan pekerjaan yang sudah menyentuh ranah medium menuju berat, seperti contohnya foto editing, video editing, dan juga browsing dengan jumlah tabs yang cukup banyak. Untungnya untuk urusan multimedia, laptop ini masih sangat-sangat ngangkat, dan berkat itu mampu membuatnya semakin cocok menjadi televisi. Grafis yang digunakannya juga adalah Intel UHD graphics saja, jadi untuk urusan game, we have to skip on that one. Untuk RAM, model yang kita review menggunakan RAM 8GB LPDDR4X non-upgradable, tapi paling nggak sudah mencakup bare minimumnya. Untuk storage-nya ada 256GB dan kalian memiliki opsi antara eMMC atau SSD.
Untuk benchmark, di PC Mark 10, laptop ini mencapai angka 1845 poin dengan angka tertinggi di Essentials, again sesuai dengan targetnya. Dan untuk prosesornya sendiri di Cinebench R23, single core-nya berada di 431 poin dan multicore-nya hanya 1009 poin saja. Performanya untuk penggunaan standar sehari-hari seperti web browsing, streaming, dan juga light word processing mampu dijalankan dengan sangat baik. Namun gaming, editing multimedia is out of option di sini, kecuali kalian super duper sabar. Performa baterai tapi di sini cukup diacungi jempol dengan uptime bersama kita mampu mencapai hingga 8 jam lebih, dan di saat itu probably kita sudah mencolokkan kembali chargernya padahal baterainya masih cukup banyak, mungkin sekitar 20%-an. Untuk harga, saat video ini tayang kemungkinan besar harganya baru saja di reveal, tapi saat pembuatan first impression ini kita juga belum begitu tahu harga finalnya. Kemungkinan berada di kisaran 10 jutaan rupiah dan itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita jabarkan di sini, lengkap dengan aksesoris-aksesorisnya yang disediakan dalam paket penjualan. Kalau kalian tertarik, tentunya nanti kalian bisa menemukan link pembelian atau link informasi di kolom deskripsi di bawah Google. Kesimpulannya, ini mungkin adalah the preferable tablet jika kita bandingkan dengan mungkin peernya di lini iPad ataupun Galaxy Tab dari Samsung. Windows tidak bisa dipungkiri adalah sebuah OS yang lebih nyaman dipakai kerja ketimbang iPad OS dan juga Android yang masih memiliki keterbatasan terutama di opsi aplikasi. VivoBook 13 Slate OLED ini pun juga menjadi jendela baru multimedia bagi penggiat konsumsi multimedia yang sering on the go. Namun tentunya drawback dari seri Reborn Transformer berkat serinya si T3300 ini dekat dengan seri Transformer dulu di T1000 pun tidak bisa dibilang sedikit. Performanya agak choppy berkat penggunaan CPU Pentium ketimbang Intel 11 Gen atau bahkan 12 Gen sekalipun. Selain itu, Windows 11 walau memang sedikit dibangun dalam platform touchscreen, masih sedikit kurang memuaskan ketimbang OS yang memang dibangun untuk tablet seperti iPad OS. Selain itu, keterbatasan port juga masih menjadi kendala, serta future proofing yang masih agak kurang karena semakin banyak future proofing itu sendiri akan semakin meningkatkan kualitasnya juga. Oh ya, sama satu hal lagi, walau displaynya sudah mensupport stylus untuk Windows, baik itu Surface Pen maupun Asus Pen, dalam paket penjualan kali ini tidak diikutsertakan pena model apapun. Akan tapi ini bukan berarti Slate OLED tidak pantas dilirik. Fitur yang diberikannya sebagai jendela multimedia miles ahead dibandingkan kompetitor lainnya. Display Asus OLED yang menawan membuatnya sulit untuk tidak direkomendasikan purely untuk multimedia consumption. Selain itu, form factor-nya cukup unik untuk niche audience yang mungkin tidak pernah terjamah sebelumnya ataupun pengguna transformer yang sudah gatal ingin memiliki model sejenis tapi bukan berfokus pada gaming. Dengan sedikit bumbu genetik dari ROG Flow Series, VivoBook 13 Slate OLED bisa menarik perhatian niche audience sendiri yang gak jarang merupakan penggemar berat brand Asus sendiri. And again, that is a very good thing. Beberapa notes yang gue harapkan adalah mungkin ditingkatkan kemampuannya lagi seperti menggunakan CPU AMD Ryzen 6000 atau Intel 12 Gen yang lebih powerful yang bahkan sama sekali tidak membutuhkan kipas sehingga posisinya tetap tipis tapi lebih powerful aja. All in all, it's indeed a great device. Hanya saja dibatasi oleh kemampuan hardware yang sepertinya masih butuh dikejar saja. Other than that, laptop ini cukup oke untuk dilirik bagi penikmat multimedia yang suka on anytime, anywhere. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Google. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook, dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.